Apakah mungkin orang lain mengutuk kita? Mungkin, karena dunia ini tidak steril dari orang-orang jahat. Selain itu, dunia juga tidak steril dari orang-orang yang menggunakan kuasa gelap. Jadi perlindungan atas kuasa gelap ini penting sekali. Bagian terakhir lebih praktis supaya kita tahu bagaimana cara melindungi diri. Pertama, keyakinan ini. Jangan tempatkan dirimu di bawah otoritas kuasa jahat. Dengan itulah tidak mungkin bisa dikutuk, ataupun kalau ada kutuk dibalikkan dan menjadi batal serta hampa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu doa perlindungannya, ini yang diambil dari buku mengenai eksorsisme. Doanya berbunyi seperti ini, sama-sama kita baca. Tuhan Yesus, aku memohon agar Engkau melindungi keluargaku. Nama-nama, sebutkan. Keluargaku siapa? Itu ada nama-nama tulisan yang merah itu ya. Keluargaku, misalnya namanya Pak Sugeng, istrinya Bu Yayu, anaknya Michelle gitu ya. Sebutkan semua keluargamu. Lalu lanjutkan, dari penyakit, segala bahaya dan kecelakaan. Sama-sama. Jika di antara kami ada yang terkena kutuk, guna atau mantra, aku menyatakan segala kutuk, guna-guna atau mantra itu batal dan hampa dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita punya kuasa membatalkan kutuk, yaitu kuasa yang datang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi syaratnya ada di surat Yakobus, nanti terakhir ya. Lanjutkan sama-sama. Jika ada roh jahat yang dikirim untuk melawan kami, stop. Perhatikan ini yang pertama soal kutuk, yang sebelumnya tadi soal kutuk. Kutuk itu hanya berupa malediksio, bisa hanya kata-kata buruk. Tetapi kutuk yang tingkatnya di atas itu yang lebih membahayakan adalah kutuk yang diucapkan disertai dengan roh jahat. Itu sihir tadi itu ya, dikasih mantra batat dan betul ada roh jahat yang dikirim, itu tingkatnya lebih tinggi lagi karena bisa merusak hidup kita secara signifikan. Maka tidak hanya kutuk doanya, ini yang tingkat lebih lanjut. Jika ada, maksudnya jika kutuk itu disertai dengan kiriman kuasa jahat, itu maksudnya. Sama-sama kita lanjutkan. Jika ada roh jahat dikirimkan untuk melawan kami, aku membalikkannya dalam nama Yesus Kristus dan aku memerintahkan dia pergi kepada Yesus untuk diperlakukan sebagaimana Yesus kehendaki. Lanjutannya, ya Tuhan, aku memohon agar Engkau mengutus para malaikatmu yang kudus untuk menjaga dan melindungi kami semua. Jadi nomor satu, doa perlindungan bisa membuat kutuk batal dan hampa. Nomor dua, jika tingkatnya lebih lanjut disertai dengan roh jahat, kita bisa membalikkannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagaimana supaya kita penuh kuasa? Lagi-lagi kuncinya tetap sama, tempatkan diri di bawah otoritas ilahi. Jadi kalau kamu nyembah Tuhan, hari Minggu ke gereja, tapi masih melakukan macam-macam okultisme, kamu menempatkan diri di bawah otoritas kuasa jahat. Ini enggak berlaku. Karena kamu tidak menempatkan diri di bawah otoritas ilahi. Itu. Ini ayat terakhir. Ya. Ini kuncinya ya, Yakobus ya, 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis itu lari. Jadi semua doa tadi akan membuat iblis lari dan semua kutuk lari, kecuali kamu tidak tunduk kepada Allah. Kalau ayat ini dibalik, kalau kamu tidak tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, kamunya yang lari. Bukan iblisnya yang lari. Malah makin kuat lagi karena kamu berada di bawah otoritas iblis. Demikian mengenai kutuk, apakah nyata? Nyata sekali, kutuk itu sehari-hari sekali. Dan yang lebih berbahaya kalau disertai dengan daya kuasa kejahatan. Maka kita belajar menurut ajaran Alkitab dalam surat 1 Petrus tadi, jaga lidah, ya, jaga lidah. Karena ini bisa menyeret kuasa manapun. Kalau malediksio, kita menyeret kuasa setan. Kalau benediksio, kita menyeret nama Allah. Nah itu. Dan ingat, penyembahan tidak hanya terjadi di dalam ruang kudus.
Penyembahan bisa terjadi di jalan raya, penyembahan bisa terjadi di tempat-tempat yang penuh dengan sampah dunia. Ketika mulut kita tidak mengucapkan tapi mengucapkan jawablah doaku ya Tuhan. Sama-sama ya, jawablah gitu kan. Doaku ya Tuhan supaya hari ini aku bisa memberkati. Semoga pembicaraan ini membuat juga kita terberkati. Kalau ada kata-kata buruk keluar, itu tadi hanya contoh-contoh saja. Tidak mengandung apa-apa. Nah di awal saya juga sudah berdoa, doa Santo Mikael yang membebaskan kita dari segala kutuk. Shalom alaikum.